Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Meriska dengan NIM 193290110. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Juliana Chandra Dewi, Muhammad Rehan Teguh Rizky Amanah. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran PAI dengan dosen pembimbing Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai strategi peningkatan kemampuan berpikir kritis critical thinking pada tingkat SMA. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih itu critical thinking? Simak video berikut ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian critical thinking. Pengertian critical thinking yaitu kemampuan berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita percayai. Nah, critical thinking ini mencakup kemampuan untuk melibatkan pikiran reflektif dan mandiri. Sebenarnya pemikiran kritis ini tidak sama dengan pemikiran kita sehari-hari. Namun pemikiran kritis ini mencakup proses berpikir intelektual, di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya yang menggunakan reflektif, independen, jernih, dan rasional. Nah, seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami hubungan logika dan gagasan. Yang kedua, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi suatu gagasan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan umum dalam bernalar. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kelima, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya suatu gagasan. Yang keenam, merenungkan sebuah pembenaran keyakinan nilai diri pada seseorang. Nah, jadi mengenai critical thinking ini banyak sekali para ahli yang berpendapat. Akan tetapi di sini saya mengambil salah satu menurut para ahli, yaitu Mirtis 1991. Ia berpendapat bahwa berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, menyangkut penjelasan tadi dapat kita kaitkan dengan kurikulum PAI pada tingkat SMA. Nah, mengenai kompetensi dasar KI 1 yaitu meyakini adanya Tuhan. KI 2 yaitu berperilaku percaya dan yakin terhadap adanya Tuhan. Dapat kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, jadi kita dengan menggunakan metode pemahaman dan penalaran kita itu bisa memecahkan suatu masalah tadi. Misalnya seperti tadi, mempercayai adanya Tuhan. Nah, kita manusia itu memang tidak dapat melihat adanya Tuhan. Namun kita sebagai manusia dapat melihat ciptaannya. Seperti contoh kecilnya kita manusia dan lain yang bernyawa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam sekitar seperti gunung, laut, langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan adanya tadi kita memiliki pemikiran critical thinking atau berpikir kritis tadi, kita dapat membuktikan permasalahan tadi, mempercayai adanya Tuhan tadi. Nah, jadi disitulah peran critical thinking dalam proses pemecahan suatu masalah ataupun materi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Meriska dengan NIM 193290110. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Juliana Chandra Dewi, Muhammad Rehan Teguh Rizky Amanah. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran PAI dengan dosen pembimbing Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai strategi peningkatan kemampuan berpikir kritis
critical thinking pada tingkat SMA. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih itu critical thinking? Simak video berikut ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian critical thinking. Pengertian critical thinking yaitu kemampuan berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita percayai. Nah, critical thinking ini mencakup kemampuan untuk melibatkan pikiran reflektif dan mandiri. Sebenarnya pemikiran kritis ini tidak sama dengan pemikiran kita sehari-hari. Namun pemikiran kritis ini mencakup proses berpikir intelektual, di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya yang menggunakan reflektif, independen, jernih, dan rasional. Nah, seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami hubungan logika dan gagasan. Yang kedua, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi suatu gagasan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan umum dalam bernalar. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kelima, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya suatu gagasan. Yang keenam, merenungkan sebuah pembenaran keyakinan nilai diri pada seseorang. Nah, jadi mengenai critical thinking ini banyak sekali para ahli yang berpendapat. Akan tetapi di sini saya mengambil salah satu menurut para ahli, yaitu Meertens 1991. Ia berpendapat bahwa berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, menyangkut penjelasan tadi dapat kita kaitkan dengan kurikulum PAI pada tingkat SMA. Nah, mengenai kompetensi dasar KI 1 yaitu meyakini adanya Tuhan. KI 2 yaitu berperilaku percaya dan yakin terhadap adanya Tuhan. Dapat kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, jadi kita dengan menggunakan metode pemahaman dan penalaran kita itu bisa memecahkan suatu masalah tadi. Misalnya seperti tadi, mempercayai adanya Tuhan. Nah, kita manusia itu memang tidak dapat melihat adanya Tuhan. Namun kita sebagai manusia dapat melihat ciptaannya. Seperti contoh kecilnya kita manusia dan lain yang bernyawa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam sekitar seperti gunung, laut, langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan adanya tadi kita memiliki pemikiran critical thinking atau berpikir kritis tadi, kita dapat membuktikan permasalahan tadi, mempercayai adanya Tuhan tadi. Nah, jadi disitulah peran critical thinking dalam proses pemecahan suatu masalah ataupun materi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Chandra Dewi, NIM 19329102. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hakikat critical thinking. Baiklah, sebelum kita membahas apa itu hakikat dari critical thinking, maka kita harus tahu dahulu apa itu hakikat. Hakikat adalah dasar atau landasan. Jadi, hakikat critical thinking adalah sebuah dasar atau landasan yang digunakan dalam berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan sebuah solusi dari sebuah masalah. Nah, dalam berpikir kritis ini yang ditekankan adalah sebuah pemahaman serta penalaran. Seseorang tidak bisa menghasilkan sebuah solusi yang baik jika mereka tidak paham apa yang akan
mereka bicarakan atau apa yang akan mereka tuntaskan masalahnya. Mereka harus paham betul masalahnya apa, faktor-faktornya apa, serta penyebab-penyebabnya, dan juga bagaimana solusi yang terbaik. Karena bisa saja sebuah solusi itu ada tapi bisa merugikan orang lain. Solusinya bisa bermanfaat di sini dan bisa merugikan di sana. Jadi seseorang yang critical thinking, maka dia akan menghindari sebuah kesalahan ini dan dia akan membuat sebuah keputusan yang menguntungkan di semua pihak. Jadi seseorang itu sangat penting untuk critical thinking. Nah, selanjutnya cara mengajarkan critical thinking bagi peserta didik. Nah, ada 2 fase. Yang pertama, sebagai pendidik kita harus mengajarkan pada fase internalisasi, yaitu mencakup ide-ide dasar, prinsip, teori berpikir kritis di dalam pikiran pembelajar. Nah, kita harus mengajarkan anak didik kita itu untuk berpikir kritis dan menemukan ide-ide serta berprinsip. Seseorang anak didik itu harus kita tanamkan untuk memegang selalu prinsipnya, karena agar dia di kehidupan nantinya tidak mudah terpengaruh atau terombang-ambing atas pendapat-pendapat seseorang yang lain yang mungkin saja itu tidak berdasarkan fakta. Jadi seharusnya kita sebagai pendidik bisa mencontohkan betapa berprinsipnya kita agar anak didik kita juga bisa berprinsip. Lalu yang kedua, kita fase penerapan. Dalam fase penerapan ini, teori yang sudah dikembangkan anak didik tersebut, yang sudah ia temukan atau ide-ide yang dia temukan, itu akan ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua pembelajaran yang dia dapatkan di sekolah itu bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana penerapannya? Mari kita hubungkan dengan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan pada sebuah kurikulum. Satu contoh saja di kelas 10 SMA. Nah, kompetensi intinya adalah sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, di sini yang dituntut dalam sebuah keberhasilan belajar dalam kurikulum ini adalah terdapatnya sebuah tindakan atau sikap spiritual yang baik. Bagaimana seseorang bisa mengamalkan sebuah spiritual yang baik? Itu tentunya saja ketika dia telah paham, ketika dia telah mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Nah, dalam pendidikan agama Islam, semua itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran sudah jelas semua tentang kehidupan ini diatur di dalam sana. Jadi seseorang yang benar-benar paham akan materi, benar-benar paham tentang Al-Quran dan hadis, maka dia akan mudah menjalani kehidupannya karena semua sudah ada dan sudah diatur. Jadi tidak ada keraguan lagi baginya. Lalu yang kompetensi yang keduanya, ini menuntut sikap sosial, seperti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kita ambil poinnya 1, menunjukkan perilaku jujur. Ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi jika seseorang itu berpikir kritis, maka ia akan menalar semuanya. Ia akan berpikir, ketika ia berbohong, maka resiko yang ia dapati nantinya yaitu mendapatkan sebuah dosa dan bisa mengakibatkan dia masuk neraka. Maka seseorang yang telah paham spiritualnya bagus tadi, yang telah paham tentang ajaran agama, maka dia tidak akan melakukan suatu tindakan yang berbohong. Lalu dalam masalah ini sepertinya sesuatu yang sepele, berbohong itu sepele bagi orang-orang biasanya pada umumnya memandang itu sepele, apalagi anak-anak didik yang biasanya mereka memandang berbohong itu sepele. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat berdampak besar. Misalnya saja ketika anak didik sudah
tumbuh dewasa, lalu mereka sudah mendapatkan sebuah profesi dan pekerjaan, dan kebetulan pekerjaannya adalah sebuah jaksa, hakim. Nah, ketika dia berbohong, kerugian yang didapat bukan hanya pada dirinya, tapi kepada orang lain dan sekitarnya. Nah, ini sangat fatal sekali. Itulah pentingnya critical thinking. Sebenarnya di dalam Al-Quran dan juga Allah sudah menegaskan bahwa manusia itu diberi kelebihan akal untuk menalar sesuatu, sehingga dia dapat mengetahui ya mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang buruk. Dia akan berlandaskan selalu pada Al-Quran dan hadis, karena di sana sudah ada jelas semua peraturan yang ada di dunia ini. Jadi sebenarnya critical thinking ini bukan hanya sesuatu pelajaran atau materi yang diajarkan di bangku sekolah, tapi ini merupakan sebuah kemampuan berpikir yang akan bermanfaat selama ia hidup di dunia. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu mengajarkan critical thinking kepada anak-anak didik kita dengan cara mencontohkan, lalu dengan cara memberitahukan bagaimana yang sebenarnya, dan memberi ruang pada anak didik kita untuk membuka sebuah diskusi agar mereka berargumen yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Jadi ketika mereka menunjukkan sebuah landasan-landasannya, mereka menjadi tahu apa yang ia bicarakan itu berdasarkan fakta, jadi tidak ada kerancuan di sana. Nah, dengan membuka ruang diskusi seperti ini, maka anak-anak yang belum paham, mereka akan mendengar temannya yang sudah paham dan menjadi paham. Karena biasanya tidak melulu tentang pendidik, bisa jadi bisa jadi anak didik itu mengerti ketika temannya yang berbicara. Nah, ketika temannya berbicara benar, maka kita akan mengapresiasinya. Sebaiknya seperti itu pendidik, mengapresiasi semua pendapat-pendapat anak didik agar mereka bersemangat untuk mencoba berpikir dan mengembangkan lagi pemikirannya dan penalarannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rizky Amanah, NIM 19329193. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang critical thinking yang akan dikaitkan dengan silabus materi SMA. Sebelumnya, pengertian tentang critical thinking telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya atau anggota kelompok saya, dan saya akan melanjutkan di sini, yaitu tentang karakteristik dari critical thinking atau karakteristik dari pemikiran kritis. Baik, di sini berpikir kritis memerlukan upaya terus-menerus untuk menganalisis dan mengkaji keyakinan, pengetahuan yang dimiliki, dan kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan bukti-bukti yang mendukung. Berpikir kritis mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan akurat, jelas, dan diskriminatif, yakni melihat dan membuat perbedaan yang jelas tentang setiap makna. Baik, karakteristik critical thinking atau karakteristik dari berpikir kritis. Berpikir kritis dapat terjadi ketika seorang membuat keputusan atau memecahkan suatu masalah, ketika seorang mempertimbangkan apakah dia mempercayai atau tidak mempercayai sebuah persoalan, melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau mempertimbangkan atau tidak dengan alasan dan kajian yang kuat. Maka ia sedang menggunakan cara berpikir kritis atau dia sedang menggunakan critical thinking. Seorang yang berpikir kritis akan mengkaji ulang apakah keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki atau dikemukakan oleh orang lain, baik itu secara logis atau tidak. Demikian juga seorang yang berpikir kritis tidak akan menelan begitu saja kesimpulan-kesimpulan atau hipotesis yang dikemukakan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan sebuah informasi, maka dia akan menyaringnya atau menseleksinya. Jadi di situ dia sedang menggunakan
metode critical thinking. Oke. Seorang pemikir kritis memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting, kemudian merumuskannya dengan jelas dan teliti. Yang kedua itu memunculkan ide-ide baru yang berguna dan relevan untuk melakukan tugas. Pemikiran kritis memiliki peran penting untuk menilai manfaat ide-ide baru, memilih ide-ide yang terbaik, atau memodifikasi ide-ide yang telah ada jika diperlukan. Yang ketiga itu mengumpulkan dan menilai informasi-informasi yang relevan dengan menggunakan gagasan abstrak untuk menafsirkan dengan efektif. Yang keempat itu menarik kesimpulan dan solusi dengan alasan yang kuat, bukti yang kuat, dan mengujinya dengan menggunakan kriteria dan standar yang relevan. Yang selanjutnya itu berpikir terbuka dengan menggunakan berbagai alternatif sistem pemikiran sembari mengenali, menilai, dan mencari hubungan-hubungan antara sesama asumsi, implikasi, dan akibat-akibat praktis. Yang keenam atau yang selanjutnya, mampu mengatasi kebingungan, mampu membedakan antara fakta, teori, opini, dan keyakinan. Yang ketujuh, dari karakteristik critical thinking itu, yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan dengan efektif kepada orang lain dalam upaya menemukan solusi atau masalah-masalah kompleks tanpa terpengaruh oleh pemikiran orang lain tentang topik yang bersangkutan. Yang kedelapan atau yang terakhir dari critical thinking karakteristiknya yaitu jujur terhadap diri sendiri, menolak manipulasi, memegang kredibilitas dan integritas yang ilmiah, dan secara intelektual independen dan imparsial serta netral atau tidak berpihak ke manapun. Dia berada di tengah-tengah. Jadi, sekarang saya telah mengemukakan karakteristik dari critical thinking atau berpikir kritis. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana implikasinya dalam teori pendidikan agama Islam, terutama di tingkat SMA. Sekarang kita lihat. Untuk tingkat SMA, bagaimana cara penerapan critical thinking? Biasanya kita akan mengenal yang berpikir kritis itu hanya mahasiswa, tetapi kita akan mencoba menerapkannya di SMA, yaitu dengan metode pemahaman dan penalaran. Dalam penjabarannya, yaitu memiliki sikap keluhuran, budi pekerti, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal dan adil sebagai implementasi pemahaman al-asmaul husna. Jadi, di sini kita harus berpikir kritis berdasarkan landasan agama, yaitunya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, yaitu memikirkan tentang proses penciptaan, tentang penciptaan alam semesta, manusia, dan siapa yang menciptakannya, dan apa tujuan dari penciptaan tersebut, dan apa maknanya, dan bagaimana prosesnya untuk menjalani kehidupan ini. Dalam proses penciptaannya itu, apa hal-hal yang harus kita ambil pelajaran atau ibrahnya. Jadi, di sini critical thinking sangat diperlukan, yaitu kita harus menjadi orang yang ulul albab, yang sangat berpikir, yang dituntut untuk memikirkan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkaitan dengan pendidikan agama sekarang ini, saya akan mengkaitkannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baiklah, bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 19329175. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan strategi critical thinking dengan strategi yang lainnya. Jadi strategi critical thinking adalah menggunakan active learning, di mana kondisi siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian active learning ini membantu dan memperbaiki sikap peserta didik atau siswa dalam pembelajarannya juga, gitu. Seperti yang kita ketahui, critical thinking adalah proses mengumpulkan informasi, kemudian memprosesnya dan menggunakan informasi tersebut
untuk membuat suatu keputusan yang bijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, critical thinking ini erat kaitannya dengan PBL atau Problem Basic Learning yang dinamakan dengan pembelajaran berbasis dengan permasalahan. Jadi, penerapan Problem Basic Learning ini akan bagus karena dia menstimulus kemampuan critical thinking, seperti kemampuan mempertanyakan apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan kenapa gitu. Dan kemudian kemampuan untuk menganalisis apa permasalahan yang akan dihadapi. Kemudian membuat hipotesis, dan selanjutnya ialah mengatur ide. Dan yang terakhir ialah menyampaikan pendapat sesuai apa yang disampaikan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara critical thinking. Oke. Jadi critical thinking ini yang pertama ialah kenali masalah yang ada. Jadi sebelum kita berpikir secara kritis, kita harus mengetahui apa permasalahan yang kita hadapi. Dan yang kedua ialah tentukan skala prioritasnya. Jadi kita harus mengetahui yang mana yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dulukan. Apakah yang A atau yang B? Ketika permasalahan A lebih penting daripada permasalahan yang B, maka permasalahan yang A harus kita dahulukan daripada permasalahan yang B. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah himpun informasi. Jadi kita harus menghimpun informasi yang ada. Keempat, kenali persepsi yang muncul. Jadi mungkin setiap permasalahan pasti akan timbul pendapat yang berbeda-beda. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Dan yang kelima ialah analisis setiap data. Jadi kita menganalisis setiap data yang ada, kemudian kita kumpulkan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi ketika kita sudah ada poin-poin di atas tadi, hal yang perlu kita lakukan terakhir ialah mengambil keputusan. Bagaimana keputusan, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari suatu masalah tersebut. Dah, kemudian pada penjelasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan kurikulum PAI. Saya kaitkan dengan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Seperti yang kita ketahui, saya di sini mengambil kurikulum PAI di tingkat SMA. Dengan kompetensi inti adalah isinya sebagai berikut. Meyakini bahwasanya ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kompetensi inti ini nomor 1.7. Dengan menggunakan metode menganalisis dan pemahaman. Ya. Jadi menerapkan critical thinking dalam kurikulum ini adalah kita harus mengetahui. Seperti tadi kan meyakini bahwasanya ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebelum kita meyakini suatu hal, saya akan menjelaskan cara berpikir kritisnya ya. Jadi sebelum kita meyakini suatu objek, suatu permasalahan, kita harus tahu objek yang kita yakini itu apa. Sebagai contoh kan tadi yang kita yakini adalah ilmu. Ilmu itu apa? Kita harus tahu ilmu itu apa. Baru kita bisa yakini. Oke? Dan kemudian kita harus mengetahui siapa yang memerintahkannya. Jadi kita melihat yang memerintahkannya adalah Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita harus tahu Allah itu siapa? Allah itu adalah pencipta kita. Maka ketika pencipta kita menyuruh untuk menuntut ilmu, maka itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena yang memerintahkan adalah Tuhan alam semesta. Dan yang kemudian perintah menuntut ilmu ini juga merupakan perintah Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi ketika kita menuntut ilmu,
akan ada ganjarannya, akan mendapatkan jalan menuju ke surga. Ini merupakan poin plus buat para penuntut ilmu. Nah, jadi yang setelah saya paparkan tadi, sesuai dengan cara critical thinking bekerja. Tadi yang pertama ialah kenali masalah yang ada. Tadi sudah saya paparkan kenali masalah yang ada, yaitu masalahnya ialah kenapa ilmu itu penting. Sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua ialah tentukan skala prioritas. Skala prioritas ini adalah yang mana yang paling diutamakan. Menurut pendapat saya, skala prioritas ilmu adalah tidak ada batasnya, karena ilmu itu tiada batas. Ilmu itu unlimited. Dan yang ketiga ialah himpun informasi. Informasi yang saya kutip barusan adalah informasi dari referensi hadis Nabi SAW. Dan yang keempat adalah kenali persepsi yang muncul. Saya tadi menggunakan persepsi saya sendiri, menggunakan metode penalaran dan pemahaman. Dan yang kelima ialah analisis data. Data yang saya sampaikan adalah data dari hadis Nabi SAW. Dan yang keenam ialah pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang saya dapat ambil dari kompetensi pendidikan Islam tadi ialah menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mungkin ini sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.